Berarti selama ini Tuhan Yesus itu salah ya Pak ya? Ibu salah nyembah itu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Ternyata saya ketemunya di sini Pak. Masya Allah. Mencelikkan mata yang buta, membebaskan hidup yang terbelenggu. Ternyata saya ketemunya di sini. Bukan suatu kebetulan kan Pak kita ketemu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mencelikkan mata yang buta. Ternyata saya yang buta. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Ternyata saya yang terbelenggu. Ternyata selama ini apa yang saya cari semua sudah terjawab di sini. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Melihat video ini membuat saya merinding di sekujur tubuh. Bagaimana tidak, seorang pemimpin ibadah di gereja Kristen Pentakosta tiba-tiba jatuh pingsan setelah menyadari bahwa Yesus yang selama ini ia sembah ternyata bukan Tuhan, melainkan hamba Allah, seorang Muslim sejati. Yang mengejutkan, kesadaran ini bukan ia dapatkan dari Al-Quran, tetapi dari kitab Bibelnya sendiri. Di dalamnya, banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. Ia berdoa kepada Allah, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, bahkan beribadah dengan cara yang serupa dengan sholat umat Islam. Semakin ia memahami ayat-ayat tersebut, semakin jelaslah baginya bahwa Yesus adalah seorang Muslim, sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Dan kebenaran inilah yang akhirnya membuat pemimpin ibadah ini menangis tanpa henti. Bu Ane, sekarang apa pertanyaannya? Saya takut tersesat aja, gitu loh. Ya. Saya takut tersesat aja. Ya. Katanya kan, saya meyakini bahwa tadi kembali lagi dia adalah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada jalan lain jika tidak melalui aku. Itu Yesus jalan, Bu. Yesus jalan. Dia memang jalan. Dia adalah jalan kebenaran. Tapi hanya jalan, bukan tujuan. Tujuannya adalah siapa? Allah. Sama, seperti gini. Ini saya Yesus nih. Yesus. Dia nabi, ya. Dia rasul. Dia utusan Allah. Lalu ada umat di sini. Dia bilang kepada umat, wahai umatku sekalian, mari ikutlah aku. Aku adalah jalan menuju Allah, menuju Tuhan, jalan menuju Bapa kita. Tidak ada jalan yang benar di luar sana kecuali kalian ikut aku. Apa yang salah dari Yesus? Tidak ada yang salah. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Semua nabi begitu, Bu. Termasuk Nabi Muhammad. Ayo ikutlah aku, ayo ikutlah aku. Semua, Bu. Follow me, follow me, follow me, follow me. Akulah jalan ini. Namanya kalau dalam bahasa Arab itu thariqah. Thariqah, jalan. Dia hanya sekedar jalan. Atau metode. Namanya itu thariqah atau metode dia. Metode menuju mana? Metode menuju kepada Allah, agar kita semuanya masuk surga. Begitu. Semua nabi, Bu, termasuk bapak kita, bapak para nabi, Nabi Abraham Avenu, termasuk Moshe Ravenu. Kalau tidak percaya, Ibu, saya tunjukkan. Ini kata-kata Yesus yang paling tinggi, Bu. Tapi di dalam gereja nggak pernah disampaikan. Padahal ini kata-kata yang paling suci, yang paling sakral oleh Yesus, disampaikan oleh umatnya. Karena umatnya bertanya, Yesus, tunjukkan kepadaku aturan mana yang paling tinggi dalam kehidupan kita ini. Gitu. Yesus menjawab, dan jawaban ini oleh gereja disembunyikan. Padahal ada di sini. Ibu buka di situ. Markus 12 ayatnya 29. Markus 12 ayatnya yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Yesus ditanya waktu itu, Yesus tunjukkan kepadaku hukum yang terutama. Ter itu kan paling, Bu, utama kan paling tinggi. Orang-orang pun nanya kepada Yesus, Yesus, aturan mana yang harus kami ikuti? Yesus menjawab gini, ini bahasa aslinya, Ibu. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ini bahasanya Yesus di Palestina sana, tempat dia berdakwah, tempat dia besar di sana. Kata Yesus begini, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah. Aslinya begitu artinya, tapi sama orang Bible dipelesetkan. Tuhan Allah kita, itu kan. Tuhan itu Esa. Artinya begini aslinya. Shema Yisrael, Shema itu Isma ya Israel. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu hampir sama, Bu. Satu rumpun dia. Karena dia satu saudara, seperti bahasa Jawa dengan bahasa Madura atau bahasa Jawa dengan bahasa Sunda, itu satu rumpun dia, ya. Shema itu artinya isma, simaklah. Nah, dipakai oleh orang-orang bahasa Indonesia, serapan ya. Isma, shema, simaklah hai orang Israel, Adonai Elohenu. Adonai itu artinya Tuhan, Allah. Adonai Elohenu, Allahu ilahuna. Ilahuna itu artinya Tuhan kami, ya. Allah adalah Tuhan kami, ya. Adonai Echad, Allahu Ahad. Allah itu satu, Allah itu Echad. Echad itu artinya Ahad, bahasa Arab. Bahasa Arab sama bahasa Ibrani hampir sama, Bu. Salam, shalom, salamun alaik, assalamu alaika, shalom alaik, shalom alaika. Kita kembali ke khitah awal. Khitah awal kita apa? Kita mencari sosok Yesus ini siapa? Iya. Ya. Saya tunjukkan satu hal. Ibu kalau di gereja berdoanya gimana caranya? Ibu kan worship leader ya? Iya. Penyembahan. Iya. Bagaimana? Menyampaikan kepada jemaat untuk berdoa bagaimana? Posisi tangannya bagaimana? Coba. Kayak gini. Nah, begitu ya? Iya. Kunci ya? Iya. Nggak ada cara lain? Udah. Nggak ada. Sekarang saya tanya, pernah tidak dalam sepanjang hidup Yesus melakukan seperti itu? Tidak pernah, Bu. Sepanjang hidup Yesus, kalau Yesus berdoa seperti doanya orang Muslim, karena dia memang Muslim, Yesus begini, Bu. Ayatnya banyak. Saya tunjukkan ya. Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yesus itu kalau mengucapkan syukur, dia berdoa menengadahkan tangan ke langit. Ya Allah, terima kasih engkau telah memberikan berkat kepadaku. Hari ini semuanya engkau telah memberikan kuasa kepadaku untuk memberi makan banyak orang. Aku mengucapkan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya kepada engkau. Yesus ngomong sama siapa ini? Ngomong sama Tuhannya, Bu. Berdoa, iya. Mengucap syukur. Kalau dia Tuhan, nggak pakai acara gini-ginian, Bu. Poin pentingnya adalah Yesus kalau berdoa itu gini, menengadahkan tangan ke, maka mereka mengangkat batu, lalu Yesus menengadahkan tangan ke atas. Menengadahkan tangan ke atas. Coba bagaimana cara definisi menengadahkan tangan ke atas itu? Seperti ini. Begitu. Ke atas lagi. Begini, Bu. Ke atas lagi ya. Kalau ini namanya menangkupkan tangan, dan tidak ada satupun ayat di Alkitab ini yang mengajarkan kalau berdoa itu menangkupkan tangan. Saya siap masuk Kristen. Bagi siapapun, orang Muslim atau orang Kristen yang bersedia menunjukkan satu ayat saja di Alkitab, di Bible ini, yang petunjuk cara berdoa itu menangkupkan tangan seperti di gereja-gereja itu. Satu lagi, Bu, Yesus itu sholat Duhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Percaya tidak? Gak tahu. Yesus itu sholat, Bu. Dia itu
muslim yang taat. Dia adalah hamba Allah yang soleh. Dia adalah orang yang baik, pengajar yang cerdas. Dia adalah nabi yang mulia. Dia bukan Tuhan. Ya. Markus 1 ayat 35. Berarti selama ini Tuhan Yesus itu salah ya Pak ya? Ibu salah nyembah itu. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, apa definisinya Ibu? Iya. Subuh ya. Ia bangun dari tidurnya. Kemudian lalu dia berangkat ke tempat yang sunyi, apa itu? Bait Allah, Baitullah, tempat yang nyaman untuk berdoa. Lalu ngapain di sana Bu? Berdoa. Ada Tuhan berdoa Bu? Ini Bible yang lebih asli Bu daripada Bible yang itu yang dirubah-rubah itu. Ini mengalami perubahan juga, tetapi tidak terlalu signifikan. Ya. Kalau yang Bible bahasa Arab ini saya beli ini langsung di negaranya sana. Ya, Bible bahasa Indonesia dirubah-rubahnya tuh terlalu banyak, terlalu kacau yang dirubah-rubah. Kalau saya tunjukkan Ibu nanti tidak pulang-pulang perubahannya. Kalau ini Bible yang lebih dekat dengan bahasa asli Yesus, karena Yesus orang Timur Tengah sana. Ya, ini bahasa Timur Tengah sana. Ini Bu, saya baca di ayat yang sama ya, Markus 1 ayat 35. Wa fis subhi bakiran jiddan qama wa kharaja wa madha ila mawdi'in khala'in wa kana yusalliya hunaka. Ngapain di sana Bu? Yusalliya hunaka. Ngapain di sana Bu? Yusalliya. Yesus ini mengerjakan sesuatu nih. Ya. Wa fis subhi, pada waktu subuh. Bakiran jiddan, ini masih gelap ya. Karena ini apa namanya? Qama itu dia bangun dari tidurnya. Wa kharaja, dia berangkat, dia keluar dia. Ila mawdi'in khala'in, ke tempat yang sunyi. Ya. Wa kana, dia di sana itu mengerjakan yusolliya hunaka itu artinya di sana. Ngapain di sana? Yusolliya. Pernah dengar kata ini? Yusolliya. Sholat. Kalau bahasa Arabnya doa itu kan doa. Dia kan bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab toh. Dia bukan doa di sini, tapi sholat. Ini lebih jujur ini. Tapi apapun itu, mau sholat, mau doa, silakan. Pertanyaan saya, ada Tuhan berdoa? Tidak ada. Dia punya Tuhan, dia berdoa kepada Allah. Saya wakili lagi tambahan, Yesus rajin sholat tahajud Bu. Kalau subuh, duhur, asar, maghrib, isya, saya persingkat ya, jadi tidak terlalu lama ya dialog kita. Yesus rajin sholat tahajud Bu. Lukas pasal 6 ayat 12. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah. Ibu kalau pengen enak lagi bahasanya itu Bu. Yang ini? Ya, Lukas 6 ayat 12. Tapi sama, artinya sama, tapi enak bahasanya, lebih enak. Suatu ketika, pada hari-hari itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan sepanjang malam, ia berdoa kepada Allah. Bayangkan, sepanjang malam Bu. Sepanjang malam Yesus berdoa kepada siapa Bu? Kepada Allah. Kepada Allah. Berarti Yesus bukan Allah ya? Allah bukan Yesus. Berarti Yesus punya Tuhan ya? Siapa namanya? Allah. Bahkan sepanjang malam loh Bu. Kalau Yesus itu Tuhan, gak mungkin sepanjang malam dia berdoa. Dia rajin memang. Yesus ini salat tahajud. Saya bacakan yang versi bahasa aslinya ya Bu. Ini lebih asli daripada bahasa Indonesia. Karena apa? Karena ini bahasa lebih dekat dengan bahasanya Yesus lahir di tempatnya. 6 ayat 12. Dia naik ke atas gunungnya untuk sholat ya, liyusalli ya. Wa qadal laila kullahu fis sholati lillah. Dan dia menghabiskan sepanjang malam itu untuk sholat kepada Allah. Dia sholat tahajud. Yesus rajin sholat tahajud. Ada pertanyaan? Sementara ini, kalau belum ada pertanyaan, kita akan lanjutkan setelah maghrib.
Tapi sebelum itu saya mau tunjukkan lagi, Yesus itu kalau sholat dia bersujud. Sebagaimana para nabi dan rasul semuanya kalau sholat bersujud. Matius 26:39. Kemudian ia maju sedikit, lalu bersujud dan berdoa, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Ya. Tetapi janganlah engkau seperti ku kehendaki, melainkan seperti engkau yang kehendaki. Ya, Yesus itu kalau berdoa seperti itu. Karena dalam hukum Islam itu salah satu doa yang mudah diijabah oleh Allah, mudah dikabulkan adalah doa saat bersujud. Yesus tahu itu. Dia maju sedikit, rukuk, lalu dia bersujud. Dalam sujudnya dia berdoa begini, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, Engkaulah yang maha tinggi. Ya, Engkaulah yang maha mulia. Engkaulah Tuhanku yang aku sembah. Semuanya ini berjalan atas kehendak Engkau. Gitu, Bu. Ibu percaya kalau di sini ada tuntunan sholat? Ya, saya nggak tahu, Pak. Ada, Bu. Di Bible-nya, Ibu, ini ya. Sekarang masih Kristen ini. Ini kitab sucinya, Ibu. Ada tata cara tuntunan sholat. Kalau beribadah itu ya seperti ini. Bukan seperti yang gereja ajarkan. Kitab Nehemia pasal 8 ayat 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Stop dulu. Ezra itu nama nabi, Bu. Dia dihormati dalam Kristen, Yahudi, Islam. Semua hormat kepada Ezra. Ezra itu adalah sosok rasul, nabi besar dia. Uzair kalau di Islam itu, Bu. Jadi Ezra itu membuka kitab itu di depan seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ezra membuka kitab, yang lain duduk. Berarti Ezra ngapain, Bu? Sebagai apa dia? Pembawa ininya. Pengkhotbahnya. Iya, imam. Ya. Lalu ngapain? Lanjut, Bu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Ketika paling enak bahasanya yang itu, Bu. Yang ini. Iya. Memang dirubah-rubah. Iya, Pak ya. Paling enak bahasanya yang ini. Nehemia 8 ayat yang 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Iya. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Lanjut. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Ia masih buka kitab, Bu, dan semua orang tiba-tiba bangkit berdiri. Namanya itu panggilan untuk beribadah. Iqamah dalam Islam itu ada iqamah. Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dia masih baru mau mengakhiri khutbah, tiba-tiba orang bangkit berdiri. Itu persiapan ibadah, Bu, namanya. Lanjut, Bu. Lalu Ezra memuji Tuhan, Ya. Allah yang maha besar, dan semua orang menyebut dia dengan amin, amin. Lalu Ezra jadi imam nih, imam dalam peribadatan itu. Lalu Ezra menyebut begini, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Bahasa Arabnya apa, Bu? Pernah dengar nggak? Allah yang maha besar bahasa Arabnya? Mungkin dari dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kata Ezra begitu. Allah yang maha besar, ya. Terus di belakang itu ada sesi begini, Bu, jemaat. Amin. Aminnya 2 kali karena merepresentasikan di belakang itu ada banyak orang. Lanjut, Ibu, lanjut. Sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan begini. Pernah lihat Kak Ibu seperti ini? Allahu Akbar. Iya. Sami'allahu liman hamidah. Mungkin di TV-TV ya. Lanjut. Kemudian mereka berlutut dan bersujud kepada Tuhan. Terus? Dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut, membungkukkan diri, lalu bersujud, menyembah siapa, Bu? Allah dengan muka sampai ke tanah. Diawali dengan ajakan sholat, lalu imam begini, Allahu Akbar, ada sesi amin. Setiap kali gerakan mengangkat tangan, sami'allahu liman hamidah. Lanjut rukuk sampai kemudian sujud, menyembah kepada Allah sampai
muka ini sampai Menyentuh menempel tanah. ke tanah. Pertanyaan saya, di gereja pernah kayak gitu, Bu? Enggak. Enggak. Dah. Begitu, Bu. Kira-kira agamanya apa itu, Bu? Yang diajarkan Bible itu? Muslim. Muslim. Ibu mau syahadat sekarang, Pak, habis maghrib? Ya. Sholat aja dulu, Pak. Kenapa? Sholat aja dulu. Sholat aja dulu ya. Nanti kalau habis sholat masih ada pertanyaan, monggo silakan. Saya akan jawab dengan senang hati. Alhamdulillah, kita sudah break sholat maghrib dan kita lanjutkan diskusi dialog bersama Ibu Ana, seorang mantan worship leader. Dulu beliau pelayanan di gereja, pendoa, seorang worship leader, dan pastinya concern di bidang suka nyanyi-nyanyi ya. Iya. Salah satu lagu, coba saya penasaran, salah satu lagu yang sering untuk penyembahan. Kalau yang membuat saya sampai pertobatan itu kisah Maria Magdalena. Jadi yang lagu seperti wanita mengurapimu itu. Lain lagi apa lagi? Roh Allah yang Roh hidup Allah. penuhiku. Gimana lagunya? Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Ternyata saya ketemunya di sini, Pak. Masya Allah. Mencelikkan mata yang buta, membebaskan hidup yang terbelenggu. Ternyata saya ketemunya di sini. Bukan suatu kebetulan kan, Pak, kita ketemu. Jadi Bu, Roh Allah yang dimaksud Ibu siapa itu? Allah. Betul. Kalau di Kristen Tuhannya siapa? Allah Tritunggal. Siapa saja coba? Allah, Roh Kudus, Anak Allah. Anak Allah. Berapa berarti? 3. 3. Tapi kenapa yang sering disebut Yesus? Coba. Padahal Yesus tidak pernah dia menyebut dirinya Tuhan. Terus kemudian Roh Kudus ini siapa, Bu? Pernah tahu nggak Ibu? Nggak pernah tahu dan nggak pernah diajarkan. Bahkan soal sekolah minggu ya, di sekolah-sekolah minggu juga anak-anak juga tidak pernah diajarkan tentang siapa itu Roh Kudus. Jadi konsep ketuhanan di dunia ini itu banyak sekali lahir berhala-berhala baru ya sejak zaman dahulu kala, Bu. Orang membuat penyelewengan itu. Jadi agama ini sebenarnya kan tidak ada istilah agama itu kan. Semuanya istilahnya adalah menyembah kepada Allah. Contoh saat Nabi Adam ya, Nabi Adam alaihissalam, Masya Allah, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya boleh minta tolong siapa ya? Ya.
beliau Pak pingsan karena mungkin ada kaget atau apa. Iya. Saya panggilkan dokter ya Pak? Enggak usah. Biasanya langsung kok. Dia punya riwayat memang sering jatuh. Ada sesuatu biasanya. Sesuatu apa? Sesuatu yang baru ini. Iya, baik. Menculikkan mata yang buta. Ternyata saya yang buta. Mendapatkan hidup yang terbelenggu. Ternyata saya yang terbelenggu. Ternyata selama ini apa yang saya cari semua sudah terjawab di sini. Siapa Yesus sesungguhnya? Jawab di sini. Siapa Yesus sesungguhnya? Dia adalah utusan. Utusan, benar ya Bu? Dia adalah jalan menuju kepada Bapa. Maka benar dikatakan bahwa tidak ada jalan menuju ke sana jika tidak melalui aku. Betul. Dia hanya jalan dia. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Allah. Allah, betul, betul sekali. Ibu mau syahadat hari ini? Iya. Mau syahadat, Masya Allah, Alhamdulillah. Mau syahadat bersama siapa? Bersama Bapak atau sama saya? Iya. Ibu kalau mau syahadat, Ibu boleh di bawah atau di atas, kembali ke atas atau senyamannya Ibu? Saya di sini. Di sini ya. Ibu, kita jikalau beriman kepada Yesus, ya, mengimani apa yang disampaikan Yesus. Yesus menyampaikan di dalam Yohanes 17 ayat 3, dia menyampaikan bahwa inilah hidup yang kekal itu. Yesus menunjukkan jalan kehidupan yang kekal. Apa itu? Kita jalan menuju surga. Jadi hidup yang kekal adalah hidup di surga. Kata Yesus begini, caranya begini, ayo mari kita mengenal Allah itu satu-satunya sesembahan yang benar, kata Yesus. Dan mengenal aku ini adalah utusan Allah, kata Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Itu bahasa Arabnya begini Bu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Dilanjutkan dengan setelah Yesus meninggal, setelah Yesus tiada, ada kedatangan Rasul baru, Rasul sebagai pelanjut dari risalah kenabian sebelum-sebelumnya, ya, yakni Rasul yang terakhir. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah semua para nabi dan rasul kami hormati, termasuk Yesus Kristus ini. Kami adalah umat yang sangat menghormati Yesus, membela Yesus. Kami adalah pembela Yesus yang sejati. Ketika Yesus dipecundangi, kami yang membela. Ketika Yesus dihinakan, kami yang membela. Ibu, saya kasih tahu bahwa saudara kita Kristen itu menghina Yesus itu habis-habisan Bu. Yesus ditelanjang, tidak mengenakan baju apapun, hanya mengenakan cawat. Bahkan ada jurnal yang menyatakan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mengenakan apapun, bahkan tidak mengenakan cawat saat disalib. Itu kata orang-orang Kristen. Jadi Yesus itu dihinakan sebenarnya oleh orang-orang Kristen itu. Jadi Yesus dipaku tangannya, lambungnya mohon maaf ya, lambungnya digitukan lah sampai perutnya itu. Terus kemudian ini Yesus dicambuk dan seterusnya, darah di mana-mana. Itu kan menghina Yesus kan sebenarnya. Kami umat Islam, kami sangat tidak menyetujui tentang itu. Kami adalah menghormati Yesus, kami pembela Yesus yang sejati. Yesus di dalam Islam itu tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh, tidak pernah disiksa secara keji, kejam, dan biadab.
Hanya orang Kristen yang menyatakan seperti itu. Kami, kalau sampai ada orang yang menghina Yesus, kami adalah terdepan yang membela. Gitu. Yahudi bagaimana? Yahudi tidak. Yahudi juga menghina Yesus. Kristen menghina Yesus. Kami umat Islam yang menghormati Yesus. Begitu. Jadi kalau ibu hari ini bersyahadat masuk Islam, ibu tidak pernah meninggalkan Yesus sama sekali. Bahkan tidak sempurna iman seseorang atau batal iman seseorang jikalau ada umat Islam ya dalam dirinya itu dia menghina Yesus atau dia tidak percaya kepada Yesus ya, tidak percaya, tidak menghormati Yesus ya, atau dia tidak beriman dengan adanya Yesus Kristus sebagai Nabi Rasul, maka batal iman seseorang, iman seorang Muslim itu. Kami adalah sosok umat yang membela Yesus nomor 1 ya, di dunia. Orang Kristen tidak, mereka adalah percaya bahwa Yesus itu disiksa, dibunuh secara keji, kejam dan biadab. Gitu. Jadi begitu Ibu. Ini kita berbicara tentang Yesus yang sebenar-benarnya ya, bahwa dia adalah Muslim. Masih banyak materi yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Namun jangan terlalu panjang, nanti kalau terlalu panjang malah nanti di pikiran nanti terlalu banyak, nanti Ibu tambah pusing. Jadi Ibu, kita sebaiknya kalau Ibu berkenan syahadat, maka akan kita mulai prosesi syahadatan ini. Apakah Ibu percaya bahwa Allah itu satu-satunya sesembahan? Ya. Apakah Ibu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Nabi atau Rasul utusan Allah yang mulia? Ya. Apakah Ibu percaya bahwa para Nabi dan Rasul ya, termasuk Nabi Musa itu adalah Nabi dan Rasul yang mulia utusan Allah? Ya. Apakah Ibu percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang mulia, Nabi yang terakhir? Ya. Apakah Ibu percaya bahwa Roh Kudus itu bukanlah Tuhan, dia hanyalah malaikat Jibril ya. Dia adalah malaikat Jibril yang menyampaikan firman. Dia adalah yang menyampaikan, yang ikut mendoakan kita. Hari ini kalau kita bersyahadat, ada banyak malaikat yang ikut mendoakan. Setan-setan akan lari. Setan tidak suka dengan orang yang bersyahadat. Dan akan hadir malaikat-malaikat yang ikut mendoakan kita. Dalam setiap pensyahadatan saya selalu merinding, Bu. Karena energi yang berputar di seputar kita itu energi kedatangan malaikat. Manusia itu pasti akan merasakan, oh malaikat datang. Pasti merasakan, oh energi setan. Energi setan itu panas biasanya, Bu. Ya. Energi setan. Ibu kalau mohon maaf kalau melihat orang-orang di klub malam ya, di kafe-kafe malam yang hiburan malam itu kan energinya setan ya, setan dari api. Itu setan itu dari api. Apa namanya? Syaitan minan nar. Kemudian malaikat itu dari nur ya, dari cahaya. Kalau setan itu dari api, berarti energinya kalau panas itu ya berarti itu adalah setan. Tapi kalau energinya enak seperti ini sejuk seperti ini, berarti ini kita kehadiran malaikat-malaikat, termasuk insya Allah malaikat Jibril ya. Roh Kudus itulah malaikat Jibril. Dia bukan Tuhan. Nah, kemudian orang-orang Kristen kok nambah-nambah Tuhannya itu bahkan ada 3. Bahkan orang Katolik itu nambah lagi 1, Bunda Maria. Ini bingung masih orang Katolik ini, Bunda Maria ini Tuhan atau bukan. Tapi patungnya paling gede. Ada doanya, doa Salam Maria. Jadi orang Katolik itu ada yang nyebut Tuhannya 3, ada yang nyebut Tuhannya 4. Jadi padahal Tuhan itu hanya 1. Siapa itu? Allah. Logik ya. Logika kita sudah bermain. Ibu pilih mana? Tuhan 1 atau Tuhan 3? Tuhan 1. Tuhan 1 atau Tuhan 4? Tuhan 1. Baik, Ibu, tangannya seperti ini. Ini melambangkan kita bahwa kita mengesahkan Allah. Kita bersaksi bahwa kita hanya menyembah pada Allah satu-satunya sesembahan. Tangannya bisa seperti ini, Ibu. Ya, baik. Nah, ikuti saya ya, Bu. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Asyhadu.
an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan tidak ada sesembahan kecuali Allah. kecuali Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ibu hari ini Ibu Ana, agamanya apa Ibu? Agamanya sekarang apa Ibu? Per detik ini, per menit ini, Ibu sudah bersyahadat dengan kejujuran hati. Tolong dijawab dengan jujur. Ibu sekarang agamanya apa? Muslim. Muslim. Alhamdulillah. Agamanya Islam. Beliau muslimah sejati, pengikut Yesus yang sejati, pengikut Nabi Muhammad yang sejati.